Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan, saya Ahmad Akbar Rizky dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu dari tenaga pendidik, dari dosen sendiri. Baik, selamat sore Pak. Ya, Bisa mungkin memperkenalkan sedikit profil singkatnya? ya. Monggo. Nama saya Hedi Pratama. Ya. Saya dosen pendidikan bahasa Inggris S1 di UNES. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak, saya akan sedikit bertanya-tanya terkait tentang bagaimana apa saja kualifikasi yang Bapak miliki sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen itu sendiri. Ya, menurut saya kualifikasinya ada 3, Mas. Ya. Yang pertama yaitu kualifikasi formal sekaligus kompetensi. Yang kedua adalah itu untuk pedagoginya, cara menyampaikannya. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan karakter, jadi karakter seorang dosen. Ya. Ini jadi itu kualifikasinya. Jadi kualifikasinya misalnya harus S2 minimal, kemudian mengikuti sertifikasi dosen itu penting. Kemudian memahami apa yang diajarkan. Pengajar bahasa Inggris itu harus bisa mengajari bahasa Inggris kan gitu. Berarti ada TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa. Belum tentu orang mengajar bahasa Inggris sudah TOEFL-nya sudah standar, belum tentu. Terus kemudian yang tadi pedagogisnya, tahu cara menghandle kelas gitu kan. Dan juga yang tadi karakter itu bagaimana seorang dosen memberikan contoh berinteraksi dengan masyarakat dan juga berfungsi di kehidupan sosialnya. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya untuk kompetensi sendiri, kompetensi yang Bapak miliki? Ya, kompetensi tadi terkait dengan kualifikasi juga. Jadi kompetensinya itu adalah untuk S2-nya tadi dan S1-nya kalau bisa linear. Walaupun sekarang memungkinkan untuk linear, tapi minimal serumpun begitu. Kemudian untuk kompetensinya kita itu harus menguasai detail keilmuan kita sampai dengan sangat mendalam dan bisa mempraktekkan. Tidak hanya bisa bisa teorinya tapi juga bisa praktiknya. Misalnya di olahraga juga harus bisa olahraga, bahasa Inggris harus bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Untuk di pedagogis itu kita harus mampu mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu tidak sama dengan menguasai ilmu. Saat kita menguasai sendiri, kadang-kadang kita bisa, tapi saat mengajarkan ke orang lain belum tentu bisa. Nah, ini adalah kemampuan pedagogis. Cara menghandle kelas, ya kan, cara memberi tugas. Tidak semua dosen bisa memberi tugas. Ada yang hanya memberi tugas, tidak bisa ngoreksi, ya kan. Bisa ngoreksi, hanya ada nilainya. Itu ada kemampuan assessment juga di situ. Dan yang terakhir tadi karakter, bagaimana dia berbaur dengan masyarakat, bagaimana dia kepemimpinannya, bagaimana dia menjadi role model di masyarakat. Gitu. Mungkin yang terakhir nih ya Pak, terkait dengan pembinaan karir juga. Dan ini dihubungkan dengan ini baru pandemi ya Pak ya. Nah, bagaimana pembinaan karir, proses pembinaan karir Bapak di waktu pandemi seperti ini juga untuk menunjang karir Bapak untuk ke depannya? Inti dari seorang pengajar atau tenaga pendidik dalam hal ini dosen adalah tidak berhenti belajar, baik itu secara teori maupun kemampuan. Jadi misalnya secara kualifikasi dulu, seorang dosen harus mengembangkan karir sampai S3 misalnya, harus kualifikasinya dinaikkan ke S3. Terus kemudian kemampuan IT-nya. Nah, berkaitan dengan pandemi itu kemampuan IT para pendidik itu diuji. Jadi bagaimana membuat kelas online, bagaimana membuat video yang dulunya tidak bisa sekarang harus bisa. Kemudian bisa mengoperasikan Zoom, bisa membuat media sederhana gitu kan, untuk PowerPoint-nya lebih bagus, bisa gerak sendiri, melakukan interaksi dan sebagainya. Artinya pengembangan karir kita sekarang ini di masa pandemi kita fokuskan pada kemampuan untuk digital, kemampuan digital bagi dosen. Nah, kita berharap dengan peningkatan kemampuan digital dosen, mahasiswanya juga ikut, ya kan. Dulu kan mau telekonferensi saja susah, sekarang tinggal klik-klik selesai gitu. Jadi saya merasa bahwa di pandemi ini tidak ada alasan untuk seorang dosen berhenti meningkatkan kualifikasinya ataupun kompetensinya. Begitu. Baik, terima kasih Pak atas Terima kasih Mas Akbar. Oke. Itu kawan-kawan wawancara singkat saya dengan Bapak Hendi selaku tenaga pendidik dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.